bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar mengenai tampilan atau fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi komputer akuntansi Mayobi versi 18. Kalau sebelumnya kita sudah menginstal softwarenya, maka kita sudah bisa membuka aplikasi Mayobi yang terdapat pada desktop dengan cara double klik atau melalui tombol start yang ada pada taskbar. Untuk tampilan awal, kita melihat adanya 5 tombol akses pada tampilannya awal Mayob. Yang pertama adalah Open Your Company File, yaitu untuk membuka data perusahaan. Ini akan kita pilih ketika kita sudah pernah membuat data awal sebelumnya. Yang kedua adalah Create a New Company File, ini untuk menciptakan data yang baru. Dan pada saat ini, karena baru memulai, kita akan memilih Create. Tombol yang ketiga itu adalah Explore the Sample Company. Kita akan menggunakan atau mengadopsi salah satu contoh yang disediakan pada Mayob. Yang keempat adalah What's New in this version, artinya tutorial atau berita-berita terbaru tentang versi yang kita gunakan pada Mayob. Dan yang terakhir adalah tombol Exit Mayob Accounting, yaitu keluar dari aplikasi. Nah, untuk saat ini kita pilih Create, mengawali data perusahaan. Terdapat 6 pilihan atau tombol akses New Company File Assistant. Yang pertama itu Introduction, tidak ada isian yang akan kita lakukan di sini. Yang kedua adalah Company Information. Di sini terdapat serial number, kita abaikan saja. Untuk versi yang trial baru dibutuhkan serial number. Tapi kalau bukan trial, maka kita tidak perlu isikan atau diabaikan saja. Kemudian terdapat yang kedua yaitu company name, itu nama perusahaan, dan ini ada tanda bintang yang artinya require field, wajib diisi. Nah, kita isikan nama perusahaan sesuai dengan studi kasus perusahaan jasa. Kita isikan B&B Laundry. Kemudian untuk ABN pada versi Indonesia ini disebut dengan NPWP. Kalau terdapat NPWP pada data yang akan kita kerjakan, kita bisa ketikkan, isikan, tapi kalau tidak, kita bisa skip. Pada alamat atau address, kita isikan sesuai dengan data alamat. Kemudian terdapat juga phone number, kita bisa isikan sesuai nomor telepon. Fax number juga demikian, kita isi sesuai dengan nomor fax. Dan email address atau alamat email, kita isikan. Selanjutnya setelah company information, kita next kan, kita akan berada pada accounting information. Ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama current financial year atau tahun tutup buku, di mana tahun berakhirnya satu periode pembukuan dan akan dilakukan penutupan buku atau penyusunan laporan keuangan. Pada kasus yang sedang kita kerjakan itu berada di tahun 2013. Last month of financial year itu adalah bulan akhir pembukuan. Kalau berakhir di Desember, maka kita langsung pilih tombol panah drop down-nya Desember.
Conversion month adalah bulan awal transaksi. Ini tidak sama dengan awal bulan. Bulan awal transaksi yaitu bulan di mana kita memulai mengentry transaksi. Jadi transaksi baik berupa neraca awal atau neraca saldo yang akan kita kerjakan, disitulah terdapat conversion month. Maka dalam hal ini berada pada bulan Desember. Walaupun pembukuannya diawali 1 Januari, tetapi karena bulan transaksi yang akan dikerjakan pada bulan Desember, jadi conversion month adalah Desember. Jadi last month of financial year December, conversion month Desember bukan berarti 1 tahun pembukuan itu 1 bulan, tetapi 1 tahun. Jadi number of accounting period ada 2 pilihan, 12 dan 13. Kita pilih 12 karena berada selama 12 bulan dalam satu periode pembukuannya. Kalau untuk pilihan 13 itu untuk data-data penyesuaian atau bulan ke-13 kalau terdapat dalam pembukuan. Setelah pengaturan accounting information sudah lengkap, kita bisa next kan. Di sini terdapat konfirmasi mengenai accounting information. Ini yang maksudnya betapa pentingnya kebenaran entrian dalam accounting information. Kalau kita salah mengentry ini dan kita tidak sadari kesalahan tersebut sebelum kita next kan, maka ini akan berakibat pada data-data yang akan kita entry pastinya akan salah. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa data yang kita kerjakan itu sudah pasti salah dengan periode pembukuan. Jadi memang solusinya kalau sudah salah harus diulang. Tapi kalau masih kita bisa back pada saat pengisian new company file assistant, kita bisa perbaiki dengan cara back. Kalau kita menyadari kesalahan itu pada saat pengaturan di data awal. Tapi kalau tidak, itu tadi akibatnya bisa fatal, artinya kita akan mengulang proses yang kita lakukan atau tidak bisa kita lanjutkan untuk pekerjaan berikutnya. Kalau sudah pada tahap accounting information sudah benar dan selesai, kita bisa next kan pada pilihan account list. Account list ini adalah pengaturan daftar akun. Di sini terdapat 3 opsi. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Artinya pengaturan akun itu kita akan mulai dengan salah satu yang disediakan oleh Mayop, yaitu daftar-daftar akun yang tersedia. Kemudian pilihan kedua, I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Artinya kita mengimpor salah satu daftar akun yang sudah pernah kita buat, kita bisa impor dari lokasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, I would like to build my own accounts list once I begin using Mayop Accounting. Kita membangun sendiri pada opsi yang ketiga. Jadi karena kita baru memulai, belum ada yang bisa kita impor, atau kalaupun kita memang belum mempunyai bagan akun, tapi kita mau berniat mengimpor dari program yang lain atau Excel misalnya, kita bangun daftar akun di sana, kita bisa juga nanti mengimpor dari Excel. Asalkan ekstensinya adalah TXT, tab delimited. Jadi kalau di sini pada pengaturan kita pilih I would like to import, itu juga bisa pada pilihan kedua, lalu kita next kan. Kemudian pada company file di sini adalah tempat penyimpanan atau lokasi penyimpanan file di mana kita simpan. Jadi kalau kita mau mengikuti standar yang ditentukan oleh Mayop, dia akan disimpan di alamat yang tertera pada pilihan ini, yang standarnya itu berada di tempat penginstalan software Mayop yang sebelumnya sudah kita lakukan. Tapi kalau kita tidak setuju dengan format penyimpanan ini, lokasinya,
kita bisa klik change. Lalu kita atur di mana kita mau simpan datanya. Nah, kalau sudah, kita klik next. Maka tahapan pembuatan New Company File Assistant sudah selesai. Dan pada bagian ini ada dua pilihan. Yang pertama Setup Assistant dan Command Center. Untuk Command Center kita bisa pilih pada tahap ini. Maka kita akan dibawa pada area kerja. Area kerja Mayop yang dibagi atas beberapa modul yang ditandai dengan gambar-gambar seperti toolbar. Kemudian pada menu bar ini juga terdapat dari file, edit, list, command center, setup, report, windows, sampai help. Sedangkan area kerja utama ini yang tadi adalah toolbar pada aplikasi Microsoft Office. Dalam hal ini disebut dengan command center. Di command center terdiri atas account, banking, sales, time billing, purchases, payroll, inventory, dan card file. Yang berikutnya adalah command button. Ini adalah bagan alir dari command center. Ketika kita pilih account, ada bagan-bagan alirnya, bagian-bagiannya, itulah yang disebut dengan command button. Dan yang berikutnya adalah command panel, yaitu to-do list, find transaction, report, dan analysis. Nah, itulah tampilan area kerja pada Mayop, dan ini akan sering nanti kita gunakan ketika mengerjakan kasus yang terdapat pada akuntansi, baik menu bar, toolbar, kemudian toolbar atau command center, command button, dan command panel. Nah, demikianlah kegiatan saat ini untuk mengenali area kerja Mayop. Sekian dan terima kasih.